Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu memberikan kekuatan kesehatan bagi kami pagi hari ini. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 25 ayat 29 dan 34, demikian firman Tuhan bagi kita. Ada suatu kali memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menu makanan rohani bagi kita pagi ini ialah bubur kacang merah. Bubur kacang merah adalah sesuatu yang biasa di daerah Palestina. Kenapa? Karena dia mudah didapatkan. Terbuat dari kacang-kacangan yang sederhana dan juga murah harganya. Oleh karena menjadi menu yang biasa di daerah Palestina, sehingga ini menjadi sesuatu omongan di kalangan masyarakat tentang sesuatu yang dianggap murah atau rendah nilainya. Misalnya, seorang yang menjual tanahnya dengan harga murah, maka orang mengatakan dia telah menjual tanahnya dengan harga semangkok bubur kacang merah. Demikian juga kalau ada orang tua yang menikahkan, mengawinkan putrinya dengan seorang pria, di mana pria ini yang pas-pasan atau boleh dikatakan miskin, maka tentang dia orang mengatakan dia telah menikahkan atau mengawinkan putrinya dengan seharga semangkok kacang merah. Ini terbiasa di daerah Palestina. Demikianlah Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya untuk semangkuk bubur kacang merah. Dan ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaannya atas hak kesulungan, di mana anak atau hak kesulungan adalah hak yang istimewa bagi setiap anak sulung. Tetapi dia menganggap rendah akan hal itu. Bahkan di dalam kehidupan kerohanian dia juga menganggap rendah. Misalnya firman Allah mengatakan atau melarang untuk menikah seorang gadis kafir, tetapi dia menikah dengan seorang gadis kafir yang notabene dilarang oleh Allah. Dia menganggap rendah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Ishak, orang tua mereka, memilih Esau untuk menjadi pewarisnya karena sebagai anak sulung, karena dia gagah dan menarik. Tetapi Allah menentukan bahwa bukan Esau yang dipilih melainkan Yakub. Sehingga benarlah suatu kalimat yang mengatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hatinya. 1 Samuel 16 ayat 7. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak kesayangan Allah. Kita adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Oleh karena itu, jangan karena sesuatu hal yang sangat sepele kita menjual hak istimewa itu. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Jangan karena sesuatu yang murah, jangan karena semangkok bubur kacang merah kita menjual hak istimewa itu. Mari dengan tekun, mari dengan penuh ketaatan kita melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi kita, kita serahkan kepadanya, karena dialah pemilik akan kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman hari ini. Apapun dalam kehidupan kami pertahankan, utamanya sebagai pewaris kerajaan Allah. Roh Kudus menolong kami untuk tetap setia dengan status, dengan hak istimewa yang Engkau anugerahkan itu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.